Usia 20-an itu dekade paling powerful buat mulai bangun kekayaan. Tapi itu cuma kalau lo tahu cara mainnya ya. Ini bukan soal gaji gede atau menang undian, tapi soal langkah-langkah strategis yang kelihatannya simpel tapi efeknya besar kalau dilakukan konsisten. Banyak banget orang malah kejebak ngejar hal-hal yang salah, buang uang buat sesuatu yang gak penting, atau melewatkan peluang yang ada di depan mata. Kabar baiknya, beberapa kebiasaan finansial yang cerdas bisa ngubah semuanya. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Yang pertama, hitung pengeluaran dalam jam, bukan rupiah. Rata-rata orang bakal kerja lebih dari 90.000 jam selama hidupnya. Cara lo menghabiskan waktu itu bakal langsung memengaruhi kualitas hidup finansial lo. Kalau lo mikir uang sebagai waktu, semua bakal terasa beda. Misalnya, lo gaji Rp50.000 per jam dan lagi ngincer gadget seharga 5 juta rupiah. Itu sama aja lo kerja 100 jam buat sesuatu yang mungkin bulan depan lo udah lupa. Cara ini bikin lo mikir 2 kali sebelum belanja impulsif, karena lo tahu effort di balik uang yang lo dapat. Jadi, mulai prioritaskan beli hal-hal yang benar-benar penting buat lo, seperti pengalaman atau investasi yang nilainya naik seiring waktu. Tanya diri sendiri, berapa jam kerja yang harus gue habisin buat ini? Kalau sneakers baru butuh 50 jam kerja, mungkin lo bakal mikir ulang sebelum beli. Yang kedua, sewain aset yang lo punya. Aset itu harusnya nambah manfaat buat hidup lo. Begitu malah jadi beban, itu artinya aset lo berubah jadi liabilitas. Lo bisa ubah aset jadi sumber penghasilan dengan cara nyewainnya ke orang lain. Apapun yang lo punya yang bernilai, motor, kamera, atau bahkan drone, bisa lo sewain dan jadiin pemasukan pasif. Contohnya, banyak orang di Indonesia yang nyewain motor mereka lewat aplikasi sewa, atau kamera DSLR lewat komunitas online. Bahkan, ada yang bisa danai liburan, bayar cicilan rumah, atau mulai bisnis pertama mereka cuma dari nyewain barang-barang pribadi. Begitu lo terbiasa ubah barang yang nggak dipakai jadi sumber pemasukan, lo bakal lihat peluang di mana-mana. Yang ketiga, jangan buru-buru beli rumah. Pasti sering dengar, ngekos itu buang-buang uang, karena katanya uang lo masuk ke kantong orang lain. Itu mitos klasik. Faktanya, beli rumah terlalu cepat malah bisa bikin lo terjebak utang, menguras tabungan, dan ngebatasin fleksibilitas lo di masa muda yang harusnya penuh pilihan. Ngekos sambil nabung dan investasi justru bisa bikin uang lo tumbuh lebih cepat dibanding cuma berharap pada kenaikan nilai rumah. Jadi, nggak buru-buru beli rumah bisa jadi langkah finansial yang lebih cerdas, apalagi kalau lo masih muda. Lo bisa nabung buat peluang kayak mulai bisnis, jalan-jalan, atau investasi di startup yang lagi berkembang. Punya rumah itu bagus kalau lo udah siap, tapi terlalu cepat beli rumah bisa bikin lo kejebak biaya perawatan tak terduga dan cicilan yang berat. Ngekos ngasih lo waktu, kebebasan, dan pilihan buat bangun kekayaan secara strategis, aset yang jauh lebih berharga daripada ilusi stabilitas dari punya rumah yang terlalu cepat. Yang keempat, jangan cuma bayar pajak, kelola pajak. Belajar cara optimasi pajak di usia 20-an mungkin kedengarannya membosankan, tapi begitu lo paham, ini kayak cheat code buat keuanganmu. Pajak itu bukan cuma hal yang harus dibayar, tapi juga salah satu pengeluaran paling bisa dikontrol. Misalnya, kontribusi ke dana pensiun gak cuma nabung buat masa depan, tapi juga langsung ngurangin penghasilan yang kena pajak. Jadi, lo kayak bayar diri sendiri dulu sebelum bayar pajak. Kalau lo freelance, ini lebih powerful lagi. Cari tahu di mana lo bisa dapat potongan pajak. Pajak itu bukan cuma soal bayar, tapi soal kelola. Semakin cepat lo belajar, semakin besar kebebasan finansial yang lo dapat. Yang kelima, mulai dari yang simpel, lalu diversifikasi. Mulai investasi dari reksadana indeks karena itu simpel, risiko rendah, dan terbukti berhasil. Setelah itu, mulai diversifikasi. Taruh uang lo di aset alternatif yang cocok sama visi jangka panjang lo. Kalau fondasi lo udah kuat di reksadana, lo bisa mulai variasikan portofolio dengan investasi lain yang hasilnya bisa lebih tinggi dari pasar tradisional. Contohnya, banyak anak muda di Indonesia yang mulai investasi di properti digital, kayak beli domain atau akun media sosial yang potensial. Ini bisa jadi aset yang nilai jualnya naik seiring waktu. Diversifikasi juga bisa ke logam mulia, koleksi NFT yang punya proyek solid,
atau bahkan barang antik lokal yang makin langka dan berharga. Yang keenam, gunakan kartu kredit untuk ambil rewardnya saja, bukan darurat. Perusahaan kartu kredit kasih hampir 1 triliun rupiah per tahun dalam bentuk reward, dan sekitar 23% dari itu nggak diklaim. Lo rugi kalau nggak manfaatin ini. Kartu kredit bukan buat keadaan darurat, itu tugas dana darurat. Juga bukan buat nutup kebutuhan harian, itu tugas gaji lo. Gunakan kartu kredit buat bayar tiket pesawat, hotel, atau belanja besar, lalu lunasi tagihannya setiap bulan. Dengan cara ini, lo kumpulin poin. Semakin banyak poin, semakin banyak lo bisa jalan-jalan gratis. Kartu kredit sering jadi jebakan utang, padahal harusnya jadi tambang emas. Orang kaya cuma bayar setengah biaya liburan mereka, sisanya dari reward. Jadi, kartu kredit itu bukan masalah, yang jadi masalah adalah cara pakainya. Kalau digunakan secara strategis, lo bisa dapat tiket gratis, atau cashback. Yang ketujuh, pilih tempat kerja yang mau nyamain kontribusi pensiun lo. Zaman dulu, perusahaan otomatis kontribusi penuh ke tabungan pensiun karyawan. Sekarang mungkin nggak lagi, tapi masih ada benefit yang bisa lo manfaatkan. Banyak perusahaan di Indonesia yang kasih program matching kontribusi pensiun. Contohnya, kalau lo taruh 5% gaji lo ke tabungan pensiun, perusahaan bakal tambahin 5% lagi. Kedengarannya kayak uang gratis kan? Tapi sayangnya, banyak orang nggak manfaatin ini. Kalau gaji lo 100 juta rupiah per tahun dan perusahaan kasih match 5%, itu tambahan 5 juta rupiah per tahun cuma karena lo nabung buat masa depan lo. Dalam 30 tahun, itu bisa tumbuh jadi ratusan juta berkat bunga majemuk. Kalau tempat kerja lo nawarin program ini, pastikan lo manfaatin sepenuhnya. Ini salah satu cara termudah buat amankan masa depan, jadi jangan biarin uang itu nganggur ya. Yang kedelapan, pikirkan dalam dekade, bukan hari. Kalau lo cuma mikirin hari ini, lo bakal kejebak keputusan yang kelihatan enak sekarang tapi mahal di kemudian hari. Fokus terus ke masa depan yang dekat sebenarnya lebih bikin stres. Untuk ngilangin stres itu, lo jadi lebih mungkin buat belanja sembarangan, upgrade HP alih-alih mulai dana darurat, skip nabung pensiun demi jalan-jalan akhir pekan, atau hindari investasi karena merasa hasilnya terlalu lama. Pilihan ini kelihatannya nggak masalah sekarang, tapi lama-lama jadi beban. Hari jadi minggu, minggu jadi tahun, dan tiba-tiba, nggak ada hasil dari semua waktu yang udah lewat. Tapi kalau lo mikir dalam dekade, lo berhenti lihat kekayaan sebagai satu hari gajian besar dan mulai lihat itu sebagai keputusan kecil yang cerdas yang terakumulasi seiring waktu. Anggap aja kayak nanam benih. Satu mungkin nggak terlihat banyak, tapi bersama-sama mereka tumbuh, jadi sebuah kebun. Yang kesembilan, hidup di bawah kemampuan. Saran ini udah ada sejak dulu, tapi tetap jadi prinsip keuangan paling penting. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti pelit, ini soal jadi bijak dengan pengeluaran dan fokus bangun gaya hidup yang berkelanjutan. Kalau lo konsisten belanja di bawah penghasilan, lo bikin ruang buat nabung dan investasi. Ruang itu yang bikin lo bisa bangun kekayaan seiring waktu. Orang kaya fokus ke beli aset yang nilainya naik, bukan habiskan uang buat hal-hal yang nilainya turun. Misalnya, daripada upgrade motor tiap 2 tahun, lo bisa pakai motor yang sama selama 5 tahun dan investasikan selisihnya. Motor itu aset yang nilainya turun, sedangkan investasi di saham, properti, atau bisnis lo sendiri bisa naik nilainya. Hidup di bawah kemampuan juga ngasih ketenangan pikiran. Lo jadi siap buat pengeluaran tak terduga atau peluang besar. Kalau nggak hidup dari gaji ke gaji, lo punya kebebasan buat ambil keputusan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang lo, bukan terjebak di siklus yang hanya untuk bertahan hidup. Yang ke-10, buat uang lo bekerja untuk lo. Nabung itu bagus, tapi investasi lebih baik. Kalau uang lo cuma diem di tabungan, nilainya bakal turun karena inflasi. Tapi kalau lo investasikan, uang lo punya peluang buat tumbuh. Kuncinya adalah investasi di aset yang sesuai dengan tujuan finansial dan toleransi risiko lo. Bisa saham, obligasi, properti, atau bahkan mulai bisnis sendiri. Orang kaya nggak cuma kerja buat uang, mereka bikin uangnya kerja buat mereka. Mereka paham kekuatan bunga majemuk dan penghasilan pasif. Misalnya,
Kalau lo investasikan 10 juta rupiah di reksadana dengan rata-rata return 7% per tahun, dalam 30 tahun uang itu bisa tumbuh jadi lebih dari 76 juta rupiah. Itulah keajaiban bunga majemuk. Semakin awal lo mulai, semakin banyak waktu uang lo buat tumbuh. Ingat, tujuannya bukan cuma cari uang lebih banyak, tapi bikin sistem yang menghasilkan kekayaan buat lo seiring waktu. Begitu uang lo mulai menghasilkan uang, lo ada di jalan menuju kebebasan finansial. Yang ke-11, jangan tunda mulai investasi. Salah satu kesalahan finansial terbesar yang orang buat adalah nunda terlalu lama buat mulai investasi. Mereka pikir harus punya penghasilan besar dulu atau nunggu waktu yang tepat. Tapi kenyataannya, waktu terbaik buat mulai investasi itu kemarin. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Semakin awal lo mulai, semakin banyak waktu investasi lo buat tumbuh lewat bunga majemuk. Bahkan jumlah kecil bisa bikin perbedaan besar seiring waktu. Misalnya, investasikan 1 juta rupiah per bulan mulai usia 25 tahun bisa tumbuh jadi lebih dari 2 miliar rupiah di usia 65 tahun dengan asumsi return 7% per tahun. Kalau lo bingung mulai dari mana, mulailah dengan opsi yang risikonya rendah kayak reksadana indeks. Ini kasih lo eksposur ke berbagai investasi dan lebih stabil dibanding saham individu. Yang paling penting adalah ambil langkah pertama. Begitu mulai, lo bakal lebih percaya diri dan belajar lebih banyak soal cara bikin uang lo untuk bekerja. Yang ke-12, pahami perbedaan utang baik dan buruk. Nggak semua utang itu buruk. Orang kaya tahu cara pakai utang baik buat keuntungan mereka. Utang baik dipakai buat beli aset yang menghasilkan pendapatan atau naik nilainya, kayak KPR buat properti sewa atau pinjaman bisnis. Utang buruk, di sisi lain, dipakai buat beli hal-hal yang nilainya turun seiring waktu, kayak gadget baru, motor mewah, atau liburan yang nggak bisa lo bayar. Kuncinya adalah pakai utang secara strategis. Misalnya, ambil pinjaman mahasiswa buat dapat keterampilan yang ningkatin potensi penghasilan lo bisa jadi investasi yang baik. Tapi maksimalin kartu kredit buat belanja barang mewah jelas bukanlah salah satunya ya. Kesimpulannya guys, hidup di usia 20-an adalah waktu yang tepat buat lo bereksperimen, bikin keputusan cerdas, buat ngeset jalan lo buat masa depan. Jangan cuma sibuk cari kerjaan, tapi juga bikin uang lo jalan sendiri buat lo. Nah, sudah semakin terbuka kan sekarang? Atau lo punya pendapat lain? Tuliskan di kolom komentar ya. Karena dengan menulis di kolom komentar, percaya atau tidak, lo sudah mulai melakukan action. Itu tandanya, lo masih punya harapan buat jadi lebih baik. Terakhir, terima kasih sudah menonton ya. Kamsia. And, until I see you again. Salam sukses.